Sekolah pun saya pernah gagal, Pak. Iya. Jadi saya pernah juga sekolah tidak naik kelas itu kan gagal juga. Oke. Jadi kegagalan-kegagalan yang saya alami udah begitu banyak. Itu justru yang membuat proses saya hari ini. Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Topik pagi hari ini luar biasa sekali. Bagaimana mengubah hobi menjadi bisnis ya. Kan asik sekali ya sahabat Tribuners ya. Bisa mengubah atau membuat sebuah bisnis yang kita sangat mencintai dan kita sangat menyukai. Artinya hobi kita di sana dan dijadikan bisnis. Pasti powernya luar biasa sekali. Nah, live talk show di Facebook dan Instagram hari ini 10 Desember 2021 bersama Bapak Niki Gunardi. Beliau adalah Direktur PT Niki Tricaya Indilight. Saya sapa dulu Pak Niki Gunardi, apa kabarnya pagi hari ini? Baik, selamat pagi Pak Xianyet. Terima kasih sekali udah diundang ke Tribun ya. Iya. Saya pribadi agak merinding nih bicara sama senior nih. Dari dulu saya pengagum Pak. Sama Pak. Kita saling belajar. Buku Bapak luar biasa dahsyat. Star marketing ya. Kita bicara sama Star bingung Pak, saya Pak. Enggak lah, Bapak juga luar biasa ya. Ini sahabat Tribuners kita bisa belajar banyak. Bagaimana ya, saya melihat perkembangan Pak Niki ini luar biasa sekali. Dari seorang yang sangat mencintai di bidang lampu, akhirnya bisa memiliki atau mendirikan sebuah perusahaan sendiri. Dan bukan tanggung-tanggung ya. Di sini mendirikan sebuah perusahaan yang dengan jiwa, dengan semangatnya, sehingga memberikan solusi yang sangat praktis dan dibutuhkan oleh banyak konsumen di seluruh Indonesia. Nah, sahabat Tribuners, talkshow di studio pagi hari ini juga kita sudah mengikuti protokol kesehatan, kita mengecek suhu, dan narasumber dan host juga sudah mengalami atau vaksin 2 kali ya, artinya kita sudah mengikuti protokol kesehatan yang baik. Nah, saya lanjutkan ke pertanyaan pertama, Pak. Ini awal berdirinya perusahaan PT Niki Tricaya ini seperti apa ya Pak ya? Karena saya melihat ini ada transformasi yang luar biasa dari hobi ya. Utak-atik lampu, baik itu studio. Pak Niki ini adalah seorang yang sangat menyukai designing lampu sampai studio, lampu jalan dan sebagainya. Ini ceritanya bagaimana Pak Niki? Ya, awal berdirinya PT Niki Tricaya ini ya, atau Indilight. Biasa masyarakat tuh kenalnya dengan Indilight. Kita lebih memamorkan brand Indilight. Indilight ya. Itu ceritanya sedikit panjang Pak saja. Ya. Jadi tahun 2003 saya asli Purwokerto Pak. Perusahaan saya di Purwokerto pertama berdiri dengan nama CV Ikhlas Jaya. Ya. Nah, kemudian saya ketemu satu orang mentor. Wah, suka kali lampu. Dia kalau coba lampu itu asik lihatnya. Dia ke bawah saya. Ke bawah untuk mempelajari lampu lebih lanjut. Saat itu lampunya tuh masih LHE, neon, pijar. Nah, disitulah saya mulai dari pijar. Kemudian saya diajak beliau, itu namanya Pak Yamin, pergilah ke Medan. Ambisi saya saat itu saya berusia baru 27 ya, saya punya Ikhlas Jaya. Saya umur 34 tahun. Beliau tawari saya. Kau berkembanglah ke Medan. Nah, kita dirikan di Medan dengan nama CV Mitra Disindo Prima. Nah, tapi pergerakan dulu itu saya kontribusinya kanvas, menjual produk lampu ke toko-toko. Untuk toko-toko kemudian distribusikan jual ke konsumen. Sampai akhirnya tahun 2016 itu kita berdirikan PT Niki Tricaya. 2017 ya? 2016 PT Niki Tricaya berdiri. Kita mendirikan Indilight karena perkembangan lampu LED. Dan fokusnya di mana? LED aja? LED aja. Ya. Saya hanya menjual lampu LED. Karena kalau lampu-lampu yang udah lama teknologinya saya nggak ngikutin lagi untuk penjualannya. Kita desain dengan lampu LED, khusus LED karena lebih hemat jauh. Jadi PT Niki Tricaya ini pengembangan dari CV Ikhlas Jaya ke Mitra Disindo Prima baru ke PT Niki Tricaya. Oke.
Ini menarik Pak. Jadi awalnya ada mentor lampu yang tertarik dengan lampu, dan bagaimana Pak Niki bisa akhirnya tertarik dengan lampu ini juga, teknologi? Ini ya, lihat teknologi lampu, beliau tuh jelasin sama saya begitu detail. Saat itu pijar ya, wah lihat bagian-bagian dari pijar dia jelasin dengan gas argon begini-begini. Saya tertarik karena kita hidup ya, kita hidup di masyarakat ini, di dunia ini sekarang. Hampir 90% kita berada di cahaya buatan. Nah seperti studio ini aja kan kita berada di cahaya buatan. Ya, tanpa sadar kita hanya 10% ada di cahaya alami atau natural light ya, natural light ya. Light ya. Nah, jadi pasar lampu besar, kemudian saya coba belajar. Luar biasa. Belajar terus sampai akhirnya saya juga mempelajari lampu LED. Ya. Dan kalau cerita teknologi lampu ini, Pak Niki, itu sudah berkembang dari awal mungkin pijar ya, sampai Pijar. LED, sampai sekarang itu yang lagi tren itu lampu yang jenis bagaimana? Kalau saat ini LED ya, Masih LED ya? LED masih ini, tentu terobosan yang sangat luar biasa ya. Jadi putus antara lampu LED dengan lampu yang dulu itu berbeda sekali cara kerjanya. Kalau dulu kan sistem pembakaran filamen. Ya. Itu udah ratusan tahun ya, selalu lampu dibuat dengan pembakaran filamen. Dari Thomas Alva Edison sampai ke LHE. Ya. Setelah dari LHE ke LED itu sudah putus. Jadi Sama sekali new teknologi. new teknologi. LED itu udah boleh bilang elektronik, pure elektronik. Dan LED adalah semikonduktor. Dari semikonduktor yang bisa menyala. Makanya namanya LED, light emitting diode. Dia udah putus, sangat hemat, terang juga, dan warnanya banyak. Cerita hemat, bagaimana mengukurnya, Pak? Apakah ya kalau kita melihat kan kasat mata kan ya lampu itu ada penerangan dan sebagainya. Bagaimana cara mengukur kita bisa hemat di sana? Apakah memang bisa diukur? Bisa. Kalau namanya ilmu lampu itu semua bisa diukur. Ada alat ukur untuk berapa watt yang dipakai. Itu ada alatnya. Kemudian kenapa bisa hemat? Karena LED itu dia memiliki lumen yang tinggi dibandingkan lampu jenis yang lalu. Lumen itu tingkat pencahayaannya. Yes. Lumen itu adalah tingkat cahaya. Terang cahaya itu adalah lumen. Jadi banyak orang masyarakat yang masih salah ya, kalau beli lampu kan acuannya watt. Ya. Padahal Sebenarnya lumen ya. lumen. Dari watt gak ada gunanya lagi sekarang. Ada dong. Oke. Ada dong. Watt itu adalah konsumsi listrik ya. Ya. Kita kan tetap memperhitungkan watt juga. Tapi kalau wattnya kecil, lumennya tinggi, Itu yang efisien. itu efisien. Oke. Dan itu LED menjadi solusi yang memberikan efisiensi dengan watt yang kecil. Betul. Betul sekali itu. Dan LED ini hematnya sangat luar biasa. Ya. Kita bandingkan dengan sebelum LED ya, lampu sebelum LED itu LHE. LHE itu hanya mempunyai 1 watt. 1 watt itu 55 lumen aja, Pak. 1 watt 55 lumen. Ya. Oke, misalnya saya belilah 5 watt kali 5. Kali 250 lumen. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi, kalau LED 1 watt sudah sampai 150 lumen. Berarti kali 3 ya. Kali 3. Faktor kalinya udah 3 kali lebih besar 3 kali dibandingkan LHE. LHE. Sedangkan LHE sendiri dibandingkan dengan pijar, itu pun sudah hemat. Jadi sekarang kita lebih enak hidup di zaman sekarang. Kita Penerangan menggunakan dapat. lampu dengan efisiensi yang tinggi, terangnya dapat, Iya. warnanya dapat, semua dapat. Iya. Luar biasa. Pak, sebelum di Lampu dan Mojokerto, kabarnya Purwokerto, Pak. Purwokerto. Sorry. Bapak pernah di Hong Kong ya, Pak? Soalnya mirip sekali Pak Niki ini dengan aktor Hong Kong, kawannya si Stephen Chow ya gitu ya. Stephen Chow ya. Nah, yang biasanya perannya kalau nggak komedi ya mafia itu ya, Pak ya. Ya, gangster gitu ya. Tapi kalau saya ini gangster bertobat katanya ya. Udah bertobat ya? Bertobat Sekarang ya. bisnis lampu ya? Bisnis lampu. Oke. Jadi Biar hidup terang, Pak. oh ya, hidup damai terang ya. Iya, biar terang. Bercanda, Pak. Bercanda aja. Ya. Jadi ini sejarah perkembangan lampu ya, sekarang sudah LED. Fokus Pak Niki untuk industri lampu, fokus yang
di industri yang apakah manufacturing, kemudian designing, apa ada produk-produk seperti LED biasa untuk retail perumahan? Kalau saya fokus sekarang, itu lebih banyak saya fokus ke lighting designer. Karena kalau kita sudah punya lampu yang bagus, kemudian efisiensi, tapi kalau salah tempat, salah warna, itu semua jadi tidak berguna. Oke. Jadi ini menarik. Pak Niki kan fokus di lighting designing ya. Ya, lighting designer. Lighting designer artinya membuat ruangan dari tata ruangannya sudah ada, tetapi Pak Niki spesialisasi di desain interior mengenai lampu supaya pencahayaannya dapat, efisiensi dan sebagainya. Faktor-faktor apakah yang biasanya diberikan kepada customer? Misalnya kalau mereka, saya mau desain cafe nih, mau desain karaoke, mau desain studio. Faktor-faktor apakah yang bisa diberikan supaya pemilihan dan desain itu tepat? Service lah seperti apa yang keahliannya dari Pak Niki ini? Ya, kalau misalnya saya mau desain kafe, Ya. dipanggil nih, kita kan simatupang Pak, siang malam tunggu panggilan. Jadi saya dipanggil kafe untuk desain satu buah kafe. Saya akan berbicara dengan owner, saya mempelajari gambar. Biasanya sudah ada arsitek nih Pak, ya sudah terlibat arsitek, kita mempelajari gambar, kemudian saya tinjau lokasi. Ya. Tinjau lokasi, kemudian saya akan sarankan bahwa kafe ini misalnya kalau kafe kan kita mesti pakai agak remang. Kalau kafe terlalu terang itu bukan kafe Pak. Itu restoran. Restoran Pak. Jadi kita Kalau remangnya- makin terang, restoran siap saji supaya cepat keluar ya, biar nampak cepat. semua. Nah, muter ya. Kalau kafe agak pelanggannya. enjoy ya. Kan kalau kafe kita bukan selalu terang Pak. Ya, Kita desain itu tidak selalu kita harus terang, nyaman ya. tapi nyaman. Hmm. Nyaman untuk duduk, kita suasana. Karena secara tidak sadar, Ya. cahaya itu mempengaruhi feel kita. Oke. Mood kita ini dipengaruhi oleh Environment ya, Ya. cahaya. kalau kita membuat suasana yang nyaman, mood kita terpengaruh di situ. Dia minum makan lebih banyak, dia akan Ya. lebih santai, lebih rileks. Atau ketiduran nanti Pak? Jangan Pak. Kalau ketiduran kita salah pasang lampu Pak. Oke. Jadi kita lihat semuanya bahkan. Survei itu penting. Benar Pak. Nah, habis kita sarankan, Ya. kemudian baru kita kerjakan Yes. untuk pemasangannya. Oke. Ya kita juga pilihkan lampu-lampu, model lampu amatur lampunya. Semua dijelaskan secara detail kepada klien. Ya, dan saya setelah selesai, kita juga akan uji terang lux-nya yang didapat berapa. Dan kita Bisa diuji. Ada Bisa. alatnya Pak Niki? Ada Pak. Itu ada alat misalnya untuk cahayanya kita bisa laser tembak atau mengukur absorpsi cahaya itu berapa lumennya. Artinya yang dipasang itu sesuai dengan yang diberikan spek di awal kontrak kerjasama. Ada? Kalau di kontrak kita biasa nggak sebut. Oh, Tapi range biasa, lah, range ya. lah. Biasa di akhir kita akan ngecek. Hmm. Biasa owner juga kalau nggak ikut juga nggak masalah. Cuma Ya. saya untuk memastikan bahwa desain yang saya tetapkan di situ sesuai dengan yang saya mau. Sesuai dengan kebutuhan Ya, customer juga kebutuhan ya. customer berapa, looks-nya, CCT-nya, color, warna cahayanya. Ya. Kemudian dapat berapa CRI-nya. Ya. Kita akan hitung. Tujuannya apa? Untuk mengukur semua ini. Satu, kenyamanan. Kedua, Supaya efisiensi. ya, pertama kenyamanan. Efisiensinya kita perlu hitung juga. Ya. Jadi terang gelapnya kita betul-betul Hmm. kita perhatiin. Karena kita kan ada servis garansi, Pak. Oke. Nah, ini menarik nih, Pak. Jadi, garansinya itu apakah garansi lampu itu tidak hidup atau bagaimana? Garansi lampu tidak hidup, Pak. Jadi kalau lampu mati atau kita lampu setengah mati, kita Setengah tetap- mati. Ya kan setengah mati enggak, tapi Sahabat hidup juga enggak. Tribuners, ini kita mesti cermat mendengar dulu. Apa yang dimaksud dengan setengah mati, Pak? Supaya santai, Pak. Supaya Enggak, relax. maksudnya setengah mati artinya dia bukan rusak kan? Bukan. Jadi itu Oh, itu rusak, Pak. Hah? Itu rusak. Oh, rusak. Kalau lampu ini hidup tapi meredup. Meredup Berarti dalam waktu fungsinya udah gak maksimal ya? cepat. Ya. Nah, kita juga harus Di-replace ya? iya, kita ganti. Kita biasanya pelanggan-pelanggan saya, Iya. kebetulan ini, moga-moga juga sahabat Tribuners yang nonton ini
berminat panggil saya juga nih. Iya. Ya. Setidaknya untuk berdiskusi mengenai lampu yang sahabat Tribuners, Pak Niki ini luar biasa. Saya kenal beliau udah lama. Ya, setiap ketemu nggak ada cerita lain, sahabat Tribuners, selalu lampu. Akhirnya main saya udah kalau mau cari lampu ya Pak Niki. Dari jauh-jauh sudah nampak lampu sudah datang. Terang ya. Terang. Oke. Jadi Silakan. kita biasa sih panjang. Oke. Udah masa garansi habis, Ya. kita pun tetap Maintenance. maintenance. Hmm. Jadi kita sigap dalam Ya. situ. Karena maintenance itu kalau kita lakukan terus, continue terus ya, Ya. pelanggan kita juga nyaman sama kita. Biasanya tahan berapa lama? Lampu. Lampunya. Tergantung dari jenis lampu. Berapa jam biasanya? Kalau di jam atau hari biasanya? Jam. Kalau lampu itu ukurannya jam. Kalau yang biasa saya pasang di proyek, itu kita minimal yang saya pakai itu 20.000 jam. Itu yang 20.000 lampu yang jam. paling Rendah rendah kita paling pakai. rendah 20.000 jam. Ya. Oke. Kalau kita yang paling bagus itu bisa tembus sampai 50.000 jam. 20.000 jam sampai 50.000 jam. Ya. Oke. Ya, kita juga saya himbau ya, sama sarankan sama pelanggan kita juga. Kita Ya. kasih ngerti karena di pasaran ini lampu LED kan begitu banyak harganya. Iya. Bervariatif sekali, Iya. Mas Yanit. Iya. Ya, kita jelaskan kenapa lampu ini harganya Iya. lebih tinggi dibanding lampu ini. Karena usia lampunya. Biasa pelanggan itu nggak memperhitungkan usia lampu. Iya. Jadi dia hanya mengerti satu hal, harga, price. Iya. Kalau kita hanya mengerti price, otomatis kita mengabaikan kualitas. Kualitas ya. Nah, sebenarnya nggak ada barang yang murah sebenarnya. Iya, iya. Yang ada adalah barang bagus, berkualitas, atau barang yang kurang berkualitas. Oke. Berarti kalau kita mau desain ruangan, tata lampunya pertama harus diketahui dulu tujuannya ya. Ya, Untuk apa? Kafe, restoran, pendidikan. Kalau pendidikan harus terang ya, karena konsentrasi untuk membaca. ya, Kemudian baru tingkat efisiensi. Pemilihan lampu pemilihan amatur lampu. yang lama, dan carilah supplier dan kontraktor atau pebisnis yang mengerti karakter dari lampu itu, sehingga Ya. bukan hanya pada saat project ya, after project juga mendapatkan pelayanan. Betul. At least itu adalah solusi lah. Ya. Mau dibuat apa ya? Karena Ya. kan desain sebuah ruangan, kafe dan sebagainya kan bersifat jangka panjang ya. Artinya juga tingkat itu. Setelah desain Pak, implementasi dan kemudian after sales, apalagi yang diberikan kepada customer? Saya rasa cuma itu ya. Cuma Kalau itu ya. Ya. kalau kita membangun satu kepercayaan, Ya. pertama kita harus mengerti dulu ya kan. Ya. Yang servis itu Ya. penting. Ya. Jadi kita menitik beratkan pada servis kepada pelanggan kita. Oke. Kalau misalnya Pak, kan ada beberapa pertanyaan. Lampu ya lampu, dihidupkan ya terang. Yang penting secara kasat mata nampak terang ya enough, good enough gitu. Ya, Pandangan Pak Niki seperti apa? Misalnya saya mau bangun kafe. Saya pikir saya beli sarang lampu, kurang saya naikkan yang lebih tinggi wattnya, lumen, kan enough Pak. Kenapa harus ada designing dan kemudian mengelola tata kelola pencahayaan dan sebagainya? Untuk apa? Pemikiran awam bisa seperti itu juga ya Pak Niki? betul. Banyak yang seperti itu, Pak. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Kita kalau menggunakan lampu yang cahayanya tidak baik, Ya. misalnya dia menggunakan CRA yang rendah, CRA. ya, CRA itu apa Pak Niki? color rendering index. Jadi, Color Rendering Index ya. Index. Jadi kealamian, kenaturalan cahaya, warna cahaya. Ya. Jadi yang paling tinggi itu matahari. Kita beracu pada sinar matahari. Oke, paling tinggi itu matahari alam ya? Ya. Itu paling bagus. Natural, naturalnya paling tinggi. Itu paling bagus ya? Paling bagus. Bagaimanapun kita tidak bisa menggantikan ciptaan yang maha kuasa. Ya. Tapi sekarang LED udah sampai mendekati loh. Tinggal sedikit lagi itu sudah menyamai loh. Oke. Karena teknologinya maju terus. Ya. Nah, kalau dulu LED yang waktu generasi pertama 10 tahun yang lalu itu memang kalau kita pakai ya pernah dengar mungkin cerita kalau menggunakan lampu LED mata kita bisa rusak kena silinder. Karena Agak terang. Ya, Kayaknya silau. Silau dan warnanya biasa kalau putih itu agak kebiru-biruan. Iya. Ya, itu dan kalau kita taruh di lampu itu misalnya untuk wajah kita pucat. Oke. Karena dia punya CRA masih rendah. CRA ya.
Ya. Color Rendering Rendering Index. Index. CRA rendah, berapa rendah? CRA itu diukur dari skala 0 Sampai 100. 100 ya. Jadi Yang dikatakan rendah itu di bawah biasa berapa? di bawah 70. Di bawah 70. Di bawah 70. Oke. Jadi kalau banyak yang nggak ngerti lampu ya, kalau misalnya tadi cuma hanya sekedar harga berapa, wattnya Yes. berapa, perbandingan begitu, kita lihatlah spek yang ada di kemasan. Iya, Dia oke. punya CRA berapa? Oke. Kalau CRA dia rendah, ya otomatis harga lebih rendah. Oke. Karena kita acuannya semakin tinggi CRA-nya, harga lampu itu semakin mahal. Dan belakangan ini lampu CRA sudah mampu menghasilkan CLA yang tinggi. Ya, saya punya lampu itu saya sudah biasakan juga ya, Ya. untuk edukasi ke pelanggan kami ini Nah, untuk menggunakan lampu yang CRA-nya di atas 90. 90 ya. Di atas 90. Supaya kesehatan mata lebih bagus. Ya. Satu lebih bagus, kedua Hmm. tampilan rumah kita jauh lebih mewah. Oke. Seperti kita buat meja mebel apa itu semua jauh Semua lebih. lebih terang, lebih sharp kelihatannya ya. Ya, biasa kalau CRA-nya tinggi, biasanya dia punya lumen juga tinggi. Karena itu kualitasnya udah bagus nih lampu. Oke. Jadi dia punya lumen tinggi juga. Iya. Dia udah mendekat. Jadi kita nggak perlu menggunakan watt yang terlalu besar sekali untuk menghasilkan cahaya yang padahal kita cuma butuh 200 lux aja. Oke. Tapi kita gunakan wattnya yang begitu tinggi ya. Berarti kalau CRA tinggi, watt bisa rendah dan lebih efisien. Lumen Lumen bisa tinggi, Lumen CRA tinggi, tinggi, lumen tinggi, wattnya bisa mungkin turun. bisa turun ya. Ya, dia biasanya kalau CRA tinggi biasanya diiringi dengan lumen yang tinggi juga. Oke, sahabat Tribuners ya, ini sebagai pemahaman kita bersama, semoga ini memberikan masukan, memberikan sebuah informasi mengenai teknologi lampu khususnya LED ya. Karena teknologi lampu tidak akan habis-habisnya kalau diceritakan ya. Sampai bukan hanya lampu biasa, tapi ada berapa jenis lampu sih Pak Niki? Seperti ada lampu yang sorot, lampu misalnya yang bulat, kemudian ada lampu desain interior seperti yang kecil-kecil itu banyak. Itu ada berapa yang umumnya dilakukan dekorasi? Wah, itu banyak sekali Pak saya. Banyak. Banyak Bentuknya sekali. pun udah inovasi banget ya. Ya, hampir Ada tiap yang kecil, ada yang besar, ada yang sorot, ada yang berbagai macam saya melihat. Betul. Sampai lampu lampu yang besar itu untuk ruangan banyak lampu ya. Yang dulunya kan lilin itu. Iya. Lilin diganti pijar, kemudian sekarang udah masuk ke LED. udah pakai LED. Iya. Itu kalau jenis lampu Ya. LED ini wah luar biasa. Saya selalu lihat ya, hampir mungkin tiap minggu nih mungkin ada jenis model baru lampu ya. Ya. Armatur yang ganti. Karena lampu Atau desain variannya packagingnya ya, tampilannya ganti. Walaupun konsepnya LED juga ya. betul. Tapi bajunya udah ganti. Bajunya ganti, dia lebih lebih aerodinamis, lebih hype ya kan, lebih tren tren. ya. Banyak sekali, apalagi sekarang di LED ini asiknya itu bisa kita custom. Bisa custom. Bisa custom. Oke, bisa custom. Watt, lumen, Semuanya. semuanya. Semua bisa custom. Oke. Dan kalau kita menggunakan LED strip ya, Ya. itu kita bisa bikin lampu dengan variasi yang banyak kali tuh. Oke. Lampu strip ya, artinya untuk penerangan seperti ya kita desain booth pameran ya, Ya. exhibition toko showroom dan sebagainya itu pakai lampu strip ya. Pakai lampu strip itu Itu cara kerjanya bagaimana? Strip kan hanya tipis sekali Pak Niki. ya, dia kan menggunakan satu power factor. Iya. LED ini kan semikonduktor. Ya. Jadi dia chip itulah yang Membuat dia bekerja. membuat dia menyala ya. Iya. Ya, itu semikonduktor. Jadi Yes, ada ya. power factor. Cuma sederhana seperti itu. Bagian dari LED itu sangat sederhana sekali. Cuma body, chip, dan driver. Oke, cerita LED ya, Pak Niki ya, dari Pijal, LHE, kemudian LED. Next diperkirakan apa? LED akan panjang. Panjang ya? Panjang. Karena variasi LED ini. Karena ini saya bilang tadi elektronik. Ini dia utak-atik pabrik ini makin banyak. Bukan pakai pembakaran biasa lagi ya, tapi elektronik ya. Sekarang pembakaran kayaknya sudah mulai ya. Seperti dari negara sebelah juga sudah mulai, dia susah ya untuk membuat lampu LHE. Karena kan mengandung merkuri. Oke, oke. Dianggap tidak go green. Dan LED kan go green. Oke, oke. Dia tidak ada bahan kimianya. Oke, oke. Dia Murni hanya elektronik ya? Murni elektronik. Oke, Jadi oke. ke depan saya rasa LED ini panjang. Ya, berarti untuk ke depannya teknologi LED akan panjang. Nah, sahabat Tribuners yang perlu diperhatikan adalah lumen ya.
Ya, lumens. RH, color, CRE. CRE, kemudian tata CCT letak, ya, warna cahaya juga. warna cahaya juga. Warna Ya. cahaya juga. Ya. Kalau bila perlu misalnya berdiskusi tentang lampu, boleh cari Pak Niki? Boleh. Silakan ya. Ya, Ya, Pak Niki bisa dihubungi di mana? saya bisa dihubungi. Saya ada YouTube, Oke. saya ada Instagram, saya ada Indie Facebook. Light ya? Indie Light. Oke. Untuk Jadi- sahabat Tribun yang mengetahui tentang teknologi lampu khususnya LED, silakan ya konsultasi Iya. ke Pak Niki. Nah, Pak Niki, ini menarik ini. Itu kan dari sisi bisnis ya, Ya. artinya produk pelayanan yang diberikan kepada customer. Nah, bagaimana bisa mengubah hobi ini menjadi bisnis? Kan hobi ini dikerjakan. Akhirnya menjadi sebuah bisnis yang semakin lama semakin besar, tingkat pelayanan juga semakin jauh, Ya. bukan hanya di Medan Sumatera Utara, tapi juga sampai ke Jakarta, Surabaya ya, Ya, proyek sampai Bali. sampai Bali ya, Sampai proyek Bali. Pak Niki. Itu bagaimana? Mungkin bisa cerita sedikit apa yang membuat sebuah motivasi yang tinggi sehingga Pak Niki pada saat itu memutuskan, oke, ini hobi saya harus jalankan menjadi sebuah profit center atau bisnis yang bisa. Kalau bisnis kan bisa diwariskan dan kemudian bisa menghasilkan ya. Kalau hobi aja tidak menghasilkan, mungkin kita akan menjadi hobi yang apa ya, membutuhkan biaya. Tapi hobi yang menghasilkan ini kan sesuatu yang menyenangkan. Bagaimana awalnya, Pak Niki? Ya, kita awalnya itu kita harus suka dulu, Pak. Oke. Kita suka terhadap pekerjaan kita. Oke. Passion ya. Ya, Passion kita passion. harus di sana. Dan kalau kita udah suka, kita jangan bercerita dulu tentang hasil. Nah, hasil itu kan mengikuti proses. Oke. Jadi kita proses pertama kita sukai dulu. Oke. Sukai dan kita penasaran, kita ingin perbaiki. Iya. Kemudian kita juga harus berbagi. Iya. Kita hidup itu harus berbagi. Iya. Kita ajarin orang. Kita Iya. ajarin orang. Sepertinya kita mengajari orang. Padahal setelah kita mengajari orang, kita tuh merasa perlu. Oke. Merasa perlu untuk belajar lagi. Oke. Jadi kita kalau namanya hobi, itu harus diiringi Terbuka dengan untuk belajar ya. ya terbuka untuk belajar. Kita ajarin orang. Kemudian kita juga harus bergaul, membuat satu jaringan. Oke. Baru bisa hobi ini baru bisa beralih menjadi bisnis. Oke. Dan kita harus kasih tahu kan hobi kita. Ya. Seperti Pak Siannya tadi bilang, ketemu saya kan saya selalu cerita lampu. Yes. Ya kan? Jadi orang udah identik, wah ini Positioningnya udah jelas. Iya. Pak Niki adalah ahlinya di lampu. Nah, betul. sahabat Tribuners ya, ini penting ya. Ini jika ingin sukses menjual apapun ya, di bisnis apapun, setidaknya rekan-rekan tetangga kita harus tahu apa yang kita jual, apa Ya. yang kita seperti bisnis ya. Kalau tetangga rekan-rekan tidak tahu, bagaimana mereka bisa mendukung kita? Ini adalah mungkin informasi yang harus disampaikan. Jadi begitu kita berbuat bisnis, ya kan mendirikan bisnis, ya udah all out seperti itu ya, Betul. all out ya. Kita all out. Harus kita itu kalau kerja, dasarnya kita udah nggak suka dulu nih. Ya, Itu nggak akan maju. Pertama kita mesti suka dulu. Sukailah yang kita kerjakan. Kerjakan yang kita sukai. oke, Kata-kata orang bijak begitu. ya, Jadi kalau kita udah suka, kita akan belajar terus. Kemudian kita ajarin orang, bikin jaringan. Proses sendiri, tiba-tiba kita udah sampai bisnis. converting Tanpa kita menjadi sesuatu sadari. yang bermanfaat ya. Ya, Oke. Nah ini Pak Niki, kan banyak yang cerita. Saya awalnya itu bukan passion saya bukan di sini, tapi karena keadaan saya terpaksa atau mungkin ketemu, akhirnya saya belajar untuk mencintai pekerjaan saya, akhirnya menjadi chemistry yang sangat kuat di pekerjaan itu. Bisa demikian, Pak Niki? bisa sekali. Karena kan awalnya kan, misalnya kita setelah tamat SMA, kita nggak akan tahu hobi kita akan menjadi bisnis ya. Belum Tapi punya hobi arah ya. itu bisa, hobi saya apa? Ini menyanyi, hobi saya mungkin menari, hobi saya menjual, hobi saya elektronik dan sebagainya. Tapi di tengah jalan, hobi itu kan kadang ketemu opportunity, siapa kita ketemu? Seperti Pak Niki kan, ada ketemu Pak Yamin di sini. Apakah hobi itu bisa terbentuk karena situasi kita match pada saat di lapangan atau bagaimana? Betul. Hobi ini datang entah bisa dari mana aja nih. Ya. Dari kita ketemu orang ya, kita bicara sama orang. Berarti hobi itu bisa dibuat? Bisa. Hobi ini sebenarnya kan apa yang kita lakukan dan kita sukai kan. Ya. Kita misalnya nggak usah
dapat duit nih, kita misalnya hobi ikan nih, keluar uang terus buat ikan aja kita rela loh. Iya. Karena kita komunitasnya biasanya kalau pencinta ikan, Iya. kita lihat teman-temannya, biasanya tuh Cerita 5 teman ikan. iya, ikan terus tuh. Iya. Lama-lama dia bisa timbul yang tadi nggak suka ikan pun jadi suka kan. Iya, iya. Jadi seperti saya juga seperti itu kan. Environment juga penting ya. Jadi hobi itu bisa berpindah juga. Kadang-kadang berteman dengan orang yang suka ikan. Tiba-tiba kita berteman dengan, maafnya kalau suka kucing nih. Nah, jadi suka kucing. Jadi suka kucing, hobinya Iya, pindah iya. nih. Dari Oke. ikan jadi kucing. Oke. Tapi kita seiring lah proses waktu itu yang membuat kita tuh menemukan. Kalau biasanya kalau sudah dikaitkan dengan bisnis dan itu menghasilkan, kita Biasanya setia. jangka panjang. Setia itu. Ini menarik sahabat Tribuners ya. Jadi sebenarnya hobi kita itu adalah bisa juga tergantung di mana lingkungan kita, teman-teman kita yang memiliki cara pandang, kesukaan yang sama. Akhirnya dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu melekat menjadi, itulah kita katakan menjadi hobi. Tetapi mungkin ada spesifik ya, hobi yang penting adalah sesuatu yang kita sukai itu harus baik ya, Ya. Pak Niki ya, baik, dan kemudian bisa bermanfaat, Betul. ya, bermanfaat. Kedua, dan yang ketiga adalah carilah hobi yang bisa menghasilkan. Karena semakin Ya, setuju. asik ini ya, Ya. seperti Pak Niki. Pak Niki juga hobi di lampu. Pada awalnya pun bukan passion di lampu, mungkin tidak tahu. Passion di awal adalah semua orang kita yakin bahwa adalah untuk memperbaiki hidup yang lebih baik. Ya. Artinya kita mencari nafkah yang lebih baik untuk kita, keluarga, family, dan kemudian kita merasa setelah mendapatkan sesuatu yang lebih baik itu kita merasa bernilai seperti itu ya. Tapi Betul. kita nggak tahu ini dari mana ini. Setelah kita cari apa yang kita kompetens, apa yang kita bisa, dan kemudian kemampuan kita bisa ke arah sana, diasah, lama-lama menjadi hobi. Jadi hobi. Nah, istilahnya hobi itu ya, sahabat Tribuners ya, carilah hobi yang menguntungkan, yang bisa membuat kita menjadi bermanfaat dan menghasilkan ke depannya. Bermanfaat Kalau hobi buat- mengeluarkan uang itu juga susah ya Pak ya? Itu bukan hobi itu. Kalau mengeluarkan uang itu ya bakat Hobi terpendam. Bakat terpendam. Bakat terpendam itu. Jadi, sahabat Tribuners, hari ini kita bisa belajar satu hal dari Pak Niki ya. Carilah hobi yang bisa dikembangkan, yang bermanfaat, dan kemudian bisa menghasilkan. Betul. Supaya bisa memperbaiki kehidupan dan keluarga kita juga ya. Ya, Oke. Ada tambahan Pak Niki? ya hobi ini harus bermanfaat juga bagi orang banyak. Iya. Kalau hanya bermanfaat buat kita, terus kita kemudian kita merasa hobi, tujuan kita hobi ini supaya kita menghasilkan uang, itu udah salah itu. Iya. Jadi kita sebelum kita sampai ke situ, kita harus nikmati dulu prosesnya kan. Iya. Gitu. Cuma tadi Pak Sian lihat bicara saya menjual lampu ya. Iya. Sebenarnya saya nggak jual lampu Pak. Konsultan. Bukan juga Pak. Dari apa? Saya Pak ini Niki? bisnis cahaya Pak. Oke. Cahaya dibisniskan. Ini menarik. Saya harus menalar lebih jauh lagi, Pak. Ya. Saya bisnis cahaya. Ya. Mungkin sahabat Cahaya itu Tribuners, disimpan, kemudian di stok saya akan menghadirkan satu cahaya. solusi. Iya, yang mana itu kita membuat cahaya ini menjadi lebih mewah kita tempatnya. Oke. Kan karena cahaya. Mungkin sahabat Tribuners juga tahu kalau saya bisa menghadirkan cahaya tanpa saya harus pasang lampu, mungkin juga banyak yang minat juga loh. Iya, saya mungkin agak terkejut, Pak. Kalau Bapak bisa menghasilkan cahaya tapi tanpa buat sesuatu, Tanpa pasang lampu. tanpa pasang Ya, lampu. karena biasanya orang kan nggak usah, saya bisnis ini kan hanya untuk cahaya. Iya. Saya butuh cahayanya, nggak butuh lampunya. Oke. Karena kalau kita spesifiknya ke lampu, itu sebagai saya tuh lingkupnya terlalu kecil. Karena saya bisnis saya itu kalau saya sekedar pasang Solusi lampu, mengenai cahaya ya. ya, saya bisnis cahaya, menghadirkan kemewahan yang terjangkau pada pelanggan-pelanggan saya. Ah, ini kemewahan terjangkau. Apakah lampu itu ada kaitannya dengan luxury? Ada? Tampilannya lebih bagus. Kalau apakah misalnya yang pameran showroom-showroom dan sebagainya, handphone, mobil, mungkin ada aksesoris ya, perhiasan dan sebagainya. Cahaya itu penting sekali. Penting sekali. Seperti ada satu pelanggan saya, supermarket. Ya. Cahaya itu harus kita atur supaya orang yang belanja tuh nyaman. Ya.
Dan cahaya itu saya bagi, itu cahaya banyak sekali Pak. Seperti warna cahaya untuk menyinari buah misalnya. Itu berbeda dengan cahaya yang untuk menyinari barang-barang seperti sabun Perhiasan atau perhiasan. Oke, beda ya. Beda Pak. Dan kemudian daging, untuk penyinaran daging, untuk menyinari ikan. Itu beda-beda. Beda. Oke. Ruang parkir itu beda. Iya. Yang saya jual itu adalah cahaya. Oke. Sesuai kebutuhan Sesuai dan bermanfaat kebutuhan. bagi konsumen, customer maupun pemilik perusahaan. Ya, betul. Dengan Supaya kita lebih tertarik daya belinya atau bagaimana Pak Niki? kalau kita Orang lebih tertarik terhadap produk yang ditampilin. ya jelas. Karena kalau kita tampilkan produk kita disinari dengan cahaya yang pas, timbullah kemewahannya. Saya buat tuh timbul Agak tertarik ya? warnanya bagus ya kan. Menggiurkan kita pengen makan Pasti buah itu kepengen kan. makan. Nah, kita akan membeli. Oke, masuk akal. Tapi Make kalau sense. cahayanya kita nggak pas taruhnya, buahnya Jadi lesu ya? yang bagus pun jadi jelek, warnanya Jadi lesu. ya. Gimana kita menjual barang yang kita lihat aja kita sudah nggak punya nafsu untuk Masuk pembeli. akal, masuk akal. Jadi sahabat Tribuners ya, cahaya itu sangat berpengaruh terhadap quality barang ya. Kalau quality barang itu sudah bagus, cahayanya kurang bagus, akan menurunkan quality karena Betul. terkesan memang tidak mewah. Ya. Kalau pencahayaan bagus, sesuatu yang biasa-biasa juga bisa kelihatannya bagus. Ya, jadi Ya. sangat penting sekali. Jikalau sahabat Tribuners yang berbisnis, ada yang menyangkut tentang display, perhatikan cahaya itu dengan sangat baik sekali ya. Akan berpengaruh terhadap omset bahkan maupun penjualan dari perusahaan Anda ya. Betul. Nah ini Pak Niki, pasti orang pernah mengalami kegagalan dan stres. Ya pasti. Keadaan titik terendah Pak Niki yang pernah dihadapi itu apa? Pernah saya Di gagal. hidup dan bisnis ini? Ya. Gagal itu udah berkali-kali mungkin saya. Berkali-kali. Berkali-kali saya gagal. Dan justru Boleh kegagalan. diceritakan sedikit? Di mana titiknya? Titik kegagalan saya. Nah, Misalnya apakah kerugian dan sebagainya mungkin? ya biasa kalau kita bilang gagal itu berhubungan dengan kerugian ya finansial Finansial, ya, oke. finance ya. Saya bangun perusahaan misalnya kayak ke toko-toko, ya kanvas-kanvas seperti ke toko. Pernah saya mengalami kerugian cukup besar. Ya, Kemudian saya juga pernah gagal. Dalam sekolah pun saya pernah gagal, Pak. iya. Jadi saya pernah juga sekolah tidak naik kelas, itu kan gagal juga. Oke. Jadi kegagalan-kegagalan yang saya alami udah begitu banyak. Itu justru yang membuat proses saya hari ini. Pada saat mengalami kegagalan, perasaan apa yang dialami? Oh justru kalau kegagal biasa sedih ya. Sedih ya? Biasa sedih, kecewa, ya kan. Dan bisnis juga pernah gagal ya? Pernah Rugi, gagal. ya? Tapi motonya satu aja Pak. Kita tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses atau belajar. Oke. Itu saya cuplik dari kata-kata dari motivator hebat yang kondang kan, Pak Tung Desemwaringin. Oke, luar biasa Ya, itu. saya- Ya. Pernah gagal, saya pernah ketemu beliau, saya ikutin seminar beliau, saya ketemu kata-kata yang sampai sekarang memacu saya. Oke. Jatuh bangkit lagi, Jatuh bangkit lagi. ya. jatuh bangkit lagi. Seperti kita waktu dulu kita belajar Kalau jalan. dihitung berapa kali pernah mengalami seperti itu? Waduh, Kejatuhan. kalau saya ngitung kegagalan Pak, terus terang saya nggak pernah hitung kegagalan. Karena setiap kegagalan kita bangkit, gagal bangkit, segitu banyak kegagalan yang kita nggak pernah sempat lagi menghitung. Ya. Dan buat apa juga kita menghitung kegagalan kita? Hanya proses belajar ya. Itu hanya proses belajar, proses Oke. kita hidup ini. Ya. Supaya hidup kita bermanfaat, kalau kita nggak pernah gagal, rasanya hidup ini seperti ini aja. Iya. Justru Nggak karena ada kita tantangan. pernah gagal, otomatis kita belajar. Oke. Berarti kita kurang belajarnya. Yang ada adalah kesuksesan yang tertunda atau belajar ya. Ya, tidak ada Jadi kata sahabat gagal. Tribuners, memang bisnis ini menarik sekali ya, dimana pasti ya akan mengalami kerugian, bisa juga ditipu, bisa juga kita salah spesifikasi yang seharusnya kita mendapatkan ini, ternyata kita peroleh yang lebih rendah dan akhirnya kita jual, customer gak terima dan kita harus mengalami kerugian. Dan itu wajar. Jadi di bisnis untuk sukses kita bisa belajar dari Pak Niki adalah bagaimana jikalau kita mengalami sesuatu tekanan, tapi yang penting adalah bangkit lagi. Dan kita rubah di dalam pikiran kita. Yang ada adalah kata kesuksesan yang tertunda. Kita menuju ke sana, kita proses. Thomas Alva Edison aja 1000 kali ya, lebih ya, untuk mengetes lebih lampu.
9.999 Iya, kalau nggak salah ya. mengetes lampu sehingga mendapatkan lampu pijar. Nah, sahabat Tribuners, kalau kita cuma kena sekali, langsung mundur, mental kita belum siap untuk berbisnis. Berbisnis kita harus memiliki mental baja, ya. Betul. Gagal, bukan gagal, tapi gagal. Mungkin kita mengalami hal yang kita tidak inginkan, tetapi ini adalah proses belajar. Ya, kita belajar ya Pak Niki, proses belajar. Dan sahabat Tribuners, untuk sukses Anda harus bangkit kembali. Kita contoh Pak Niki, semua perusahaan, semua pebisnis pasti pernah mengalami yang namanya ya tekanan, ya, depresi. Nah, ini pertanyaannya Pak Niki. Selain kita merubah mindset kita bahwa proses di dalam bisnis ini adalah kita belajar atau kita menunda kesuksesan, kalau bisa dipercepat, apalagi yang harus ditanamkan di dalam pikiran kita ini supaya energi kita tetap jos dan tetap mantap untuk melangkah ke depan. Karena tantangan kan semakin banyak, Pak Niki. Iya, apalagi sekarang ya. Iya. Udah dengan adanya corona ya. Iya. Kita pasti pebisnis nih kayak saya juga berpikir nih, ya kan, berubah. Kalau tim kedua ya itu berubah. Kita berubah cara. Supaya kita tuh jangan terlalu monoton. Kita merasa bahwa oh inilah cara kita yang terbaik. Saya dulu mulai bisnis tidak ke lighting designer. Saya jual lampu ke toko-toko. Tapi Trading aja ya. Trading aja. Kita jual putus. Tapi kalau dengan saya jual sebagai desain itu berbeda. Tantangannya berbeda pula. Dan itu berubah karena kita menuju ke satu hal yang baru, menyesuaikan. Karena LED kalau saya jual ke toko, kemudian toko taruh dan dia jual berdasarkan suatu price, nggak akan keluar. Oke. Kalau kita cuma hanya price lagi, price lagi. Tapi kita, Fighting price tidak pernah akan selesai ya. Kita harus berikan value ya. Value ada. Jadi kita harus kasih tahu juga ini apa kelebihan-kelebihannya, bagaimana memasangnya. Jadi kita adaptasi, berubah. Kita mengikuti zaman yang ada sekarang. Oke, menarik. Nah, ini satu pertanyaan lagi, Pak Niki. Pencapaian apa yang Pak Niki merasa sangat puas sekali di dalam hidup ini? Saya rasa sampai sekarang saya belum sampai ke titik itu mungkin. Oke. Masih mencari. Masih saya mencari karena setiap saya melakukan satu misal pemasangan nih, udah cantik, orang banyak bilang wah kau cantik sekali mas desain ini. Saya sendiri merasa kurang. Saya harus belajar lagi. Saya harus memberikan ke pelanggan saya yang lebih lagi. Jadi pertanyaan Pak Sajat ini pencapaian tertinggi yang saya pernah dapat, saya rasa saya belum sampai situ. Masih saya mungkin dalam proses. Bukan tertinggi. Maksudnya yang bisa step by step ini yang pernah dicapai. Yang rasa itu bernilai lah bagi Pak Niki. Misalnya teknologi lampu, inovasi ini, mungkin perubahan dari yang sebelumnya hanya menjual tetapi sekarang menjadi lighting designer gitu. Itu kan sebuah pencapaian ke level yang lebih tinggi. Betul, tapi pencapaian tertinggi saya nanti mungkin bagaimana saya memberikan yang saya sudah dapat. Oke. Sharing kembali ya. Sharingkan ke tim saya dan tim saya bisa mendelegasikan seperti saya, menduplikasikan diri saya. Berarti bisa menjalankan bisnis itu secara profesional, otomatis dan bisa develop dengan sistematik ya. Ya. Itu harapannya Pak Niki ya. Harapan saya, tapi kesuksesan saya yang tadi Pak Sanjay tanya, mungkin bagaimana saya membentuk tim saya sekarang, tim Indi. Karena Indi itu, saya bicara sama tim saya, itu ada arti Pak. Apa artinya? Itu Indi itu merek yang singkatan tuh Pak. Ini diri gue. Ini diri gue. Ya, saya tanamkan ke tim saya bahwa Indi adalah ini diri gue. Ini diri gue. Keunggulannya apa Indi? Kita tim sama yang saya bangun ini sekarang sudah mulai terbentuk. Karakternya ini diri gue. Diri gue seperti apa ya Pak Niki? Bekerja sesuai hati nurani. Passion. Jadi karena kita udah berani menyatakan bahwa kita Indi. Ini diri gue. Masa value-nya tinggi. Ya, masa kita mau value yang kita rendah kan enggak? Kita mesti bekerja lebih dong. Karena kita menunjukkan ini diri gue. Masa diri gue kalau kerja masih harus diawasin? Masa saya harus apa ini? Kesadaran itu sudah harus terbentuk lah ya. Membangun tim super di dalam
perusahaan kita kesadaran, mereka otomatik ya menjalankan bisnis dengan profesional, apa yang harus dikerjakan mereka laksanakan. Mungkin Betul. itu harapan terbesar Pak Niki ya. Ya, harapan Supaya bisa bangun perusahaan, mau ingin berapa perusahaan lagi? saya cukup satu. Tapi ada di mana-mana. Ada di mana-mana, Pak. Dan saya juga nggak jadi yang terbesar, tapi jadi yang terbaik, Pak. Oke. Dalam pelayanan, Oke. dalam kita mendistribusikan barang, menjual barang, kita jadi yang terbaik, tidak yang terbesar. Oke, menarik, sahabat Tribuners ya. Ini luar biasa sekali. Jadi membangun bisnis, kalau saya boleh memberikan sebuah sedikit kesimpulan, harus ada visi ya, menjadi yang terbaik dari segi pelayanan produk ya. Kemudian konsisten ya. Kejatuhan atau kegagalan itu mungkin adalah variasi hidup. Betul. Tapi Anda harus bangkit. Bangkit ini adalah menjadi energi kita. Ya. Kalau Anda stop, udah hilang kesempatan itu. Selesai. Kalau Anda bangkit, artinya ada opportunity untuk kita bisa berkembang ke depannya. Hari ini Pak Niki membuktikan, bukan hanya di Medan, tetapi udah di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Artinya tetap untuk memberikan pelayanan dan open untuk perbaikan. Nah, kedua, tadi membangun tim ya, sekarang ya lagi fokus, ada visi, ada values, membangun tim. Dan ketiga, ada values di produk kita ya. Betul. Keunikan, keunggulan produk ini yang dijual. Dan kemudian yang keempat, tidak kalah penting adalah inovasi. Inovasi. Ya. Karena dunia ini berubah terus ya, Pak Ya. Niki ya. Dunia berubah terus, kita harus bisa melihat peluang dan bisa menangkap peluang itu, bisa memberikan pelayanan kepada customer. Tanpa customer kita bukan apa-apa. Ya, demikian sahabat Tribuners yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan dari Pak Niki? Untuk sahabat Tribuners? Terima kasih. Cukup. Cukup. Oke, terima kasih sahabat Tribuners. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners yang kita hormati, kita muliakan. Terima kasih untuk Pak Niki yang sudah berkenan di studio Tribun Medan untuk memberikan inspirasi bisnis ke sahabat Tribuners. Sehat selalu ya. Ya, terima kasih Pak Senjet. Nah, sukses Terima selalu kasih juga. juga sahabat Tribuners. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semuanya. Sampai jumpa di episode inspirasi bisnis berikutnya yang selalu menarik untuk Anda. Thank you.